There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace. God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts with your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. Sama-sama kita berikan kemuliaan buat Yesus kita. Let's sing it out. There's no darkness in your eyes. There's no question in. Sehingga setiap kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh sapa kiri kanannya, katakan shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming juga boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari bersatu hati kita berdoa memulai ibadah pagi hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini dan sampai hari ini. Sebagaimana kami ada, kami yakin dan percaya semua atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya pagi hari ini kami ingin bawa setiap penyembahan kami, rasa syukur kami kepada Tuhan, puji-pujian kami. Kiranya Engkau bertata di atas segala pujian kami, kiranya Engkau disenangkan oleh apapun yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Biar Engkau yang beracara dan hadir di tengah-tengah setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita nyatakan amin. Boleh silakan duduk kembali di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan bersama pagi hari ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama kita nyatakan kembali. Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
yang selamatkan, Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuh.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat saja nyatakan nyanyi pujian, pujian pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, yang terbaik pagi hari ini saudara. Ayo ucapkan syukurmu. Katakan sama-sama nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya. Yang
lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Sorak-sorak yang terbaik buat dia lagi. Nah. Mari kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Yang bersyukur sama-sama kita nyatakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Pujian, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh haleluya. Amin. Siapa yang percaya Yesus adalah kekuatan bagi kita, katakan amin. 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 Yesus adalah kekuatan bagi kita. Mari kita serukan bersama-sama. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah ini terasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, oh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Oh tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhan, oh kebanggaan, oh gunung batu dan keselamatanku, Tuhan.
janjimu, Engkau bersamaku. Yeah. Sama-sama nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, oh gunung batu dan keselamatanku. Amin. Perlindunganmu, Kaulah Allah. Amin. Katakan, oh Kaulah kuat, oh kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuatan, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama kita nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuatan, perlindungan, Kaulah. Sama-sama kita nyatakan. Kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuatan, perlindungan, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber. Sama-sama kemenangan, Kaulah kuatku. Nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Amen. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, Memuji besarkan namanya. memuji bersama namanya. Yesus Tuhan ya Raja kita. Yesus Tuhan ya Raja kita. Mari kita puji namanya. Mari kita puji Dia. Bersorak-sorai semua bagi Dia. Nyanyi puji haleluya. Sembah dan tinggikanlah, oh Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, Memuji besarkan namanya. memuji Besarkan nama Yesus Tuhan ya Raja kita. Tuhan ya Raja kita. Mari kita puji namanya. Mari kita Puji Dia. Bersorak-sorai semua bagi Dia. Dipuji haleluya. Sembah dan tinggikanlah, oh Allah kita,
masih pada kuat, kita mau menari di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang menyembah Dia, menari di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudara. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti irama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti irama. Ikutin saya ke kanan Dia. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti irama. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti apa. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti apa. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Jemaat saya nyatakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Mari musik memuji Tuhan. Da-da-da-da. Amin. Masih lebih kuat, amin. Sama-sama kita nyatakan. 1, 2, 3. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Yang mau menari, haleluya. Kan menari seperti roh menari. Sama-sama nyatakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari seperti roh menari. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Mari kita bersatu hati, tundukkan kepala, kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, tiba saatnya Kau berbicara buat setiap kami. Taruh satu pengertian buat kami untuk benih yang akan ditabur pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengerti, terlebih mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sama-sama kita nyatakan, oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saya siap kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, terima kasih pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu,
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi, dua tangan tinggi diangkat, sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, oh Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu, memuji, memujimu, menyembah, memujimu, menyembahmu. Saudara-saudara yang terbaik buat Dialah kita. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Kau Allah kami yang baik, Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini adalah bukti penyertaan-Mu yang begitu nyata bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini kami merayakan kelahiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan ada bagi kami. Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberkati kami. Hingga malam, hingga sore hari ini, kami percaya kamilah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Di hari sukacita di mana kami merayakan kelahiran-Mu bagi kami. Mari jamah hati kami dan buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik ya Tuhan. Mampukan kami memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biar firman-Mu tertanam bagi kami. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini?
Luar biasa, ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan, lihat matanya saja karena bibirnya udah nggak kelihatan, saudara kasih, betul ya? Karena sudah ditutup masker semua, saudara kasih dong. Tapi tidak apa-apa, tapi kan kalau lihat wajahnya bisa terlihat matanya sedang memancarkan sukacita atau tidak, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi saya percaya kita semua hari ini penuh dengan sukacita Tuhan karena Tuhan baik bagi kita, amin? Amin, saudara. Kok pada lemas kayaknya, saudara terkasih? Ya, ini Natal, saudara. Setelah ini kita makan-makan, saudara terkasih, betul ya? Oh, biasanya begitu, kali ini udah enggak, saudara ya. Bawa pulang sekarang, saudara. Tuh. Saya khotbah di beberapa tempat Natal, saudara terkasih ya, sudah enggak ada lagi kumpul-kumpul, sudah enggak boleh. Bahkan saudaraku terkasih ada satu gereja, saudara terkasih kita masih duduk lagi pengumuman. Makanan sudah dibagi-bagi, saudara kasih ya. Jadi kita tambah nggak konsen, saudara kasih itu. Karena pas dibuka nasi campur, saudara ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak apa-apa. Sukacita kita tidak boleh hilang, amin. Baik, saya nggak usah buka masker, saudara kasih ya. Saya percaya saudara masih ingat wajah saya, saudara kasih ya. Saudara. Baik, saudaraku terkasih, demi kebaikan semua orang, saudara kasih. Jadi saya pakai masker, tenang saudara. Biasanya memang kalau pakai masker ini, saudara ya, saya susah bernapas. Kenapa? Karena pas mau tarik napas, maskernya mau ikut masuk, saudara kasih, betul ya? Tapi tenang, hari ini saya sudah pakai penyangganya di dalam ya, jadi aman-aman, saudara ya. Baik, hari ini saudaraku terkasih, ganti ini, saudara kasih ya. Jadi saya bisa buka masker nih. Karena kalau satu mic berdua, saudara terkasih kan gak enak, saudara ya. Nanti kalau ada apa-apa, saudara terkasih jadi masalah lagi, saudara. Jadi ini mic saya khusus ya, betul ya? Oke, kalau gitu saya buka mic saya supaya saudara jangan lupa saya, saudara ya. Wajah saya masih sama, saudara kasih toh. Masih seganteng yang dulu, saudara kasih. Istilahnya corona tidak membuat kita berubah, amin. Baik, saudaraku terkasih, hari ini Natal yang sukacita dan tema Natal bagi kita hari ini adalah tema Natal yang begitu luar biasa, saudaraku terkasih. Sering saudara dengar tapi memiliki makna yang begitu luar biasa, yang dahsyat, yang harusnya saudara terkasih menguatkan kehidupan kita, amin. Saudaraku terkasih, tema Natal kita adalah Immanuel, saudara terkasih, Allah beserta dengan kita. Mari sama-sama kita buka satu firman Tuhan. Saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara. Mari kita lihat ayat ini, saudara terkasih, diambil dari kitab Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Saudaraku terkasih, kita mau lihat firman Tuhan ini sama-sama, saudara. Dari mana kata ayat ini, saudaraku terkasih, kata Immanuel ini datang? Ini ayatnya, saudara terkasih ya. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Yang bawa Alkitab seperti biasa buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya. Amin. Saudaraku terkasih, Matius 1 ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, saudara terkasih, kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang kencang. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kata Immanuel ini, saudara terkasih, dalam Alkitab ditulis 3 kali saja. Ini yang pertama, saudara terkasih, ini yang ketiga. Yang pertama itu ditulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8, saudara terkasih. Dan kalau saudara baca kitab Yesaya itu isinya sama dengan ayat yang ke-23 ini. Kenapa? Karena ayat yang ke-23 ini adalah penggenapan dari Yesaya itu, saudara. Saudara, kalau sedikit latar belakang, sebetulnya saudara terkasih, waktu itu orang-orang Yehuda, saudara terkasih, bangsa Israel, saudara terkasih, orang Yehuda tertekan dengan perang yang begitu luar biasa yang menyiksa kehidupan mereka. Lalu Allah lewat Nabi Yesaya bernubuat, saudara terkasih, berjanji kepada mereka bahwa Allah akan menolong mereka. Tapi pertanyaannya, apa tandanya? Waktu Yesaya bilang, ya sudah Ahas, kamu minta tanda dari Tuhan. Tapi Ahas bilang, enggak, saya enggak mau minta dari Tuhan. Nah, kalau begitu, biar Tuhan yang kasih tanda. Tandanya apa, saudara kasih? Tandanya adalah seorang bayi akan lahir dari seorang perawan. Jadi bukan sembarangan perempuan, tapi perawan yang belum pernah bersetubuh akan lahir seorang laki-laki. Dan ini, saudara kasih, akan menjadi tanda bahwa Allah akan menolong dan memberkati bangsa Israel. Bangsa orang-orang yang berkenan dan berseru kepada Tuhan. Dan ia menyebut namanya adalah Immanuel. Jadi kalau Yesus lahir sebagai manusia, ini adalah tanda bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita.
Kalau Yesus lahir sebagai manusia, ini adalah tanda bahwa penyertaannya akan selalu nyata dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik saudaraku terkasih, sebetulnya kalau bicara tentang firman Tuhan, saya berkali-kali berkata saudara terkasih, bicara firman Tuhan itu, dan kalau saya khotbah juga selalu arahnya seperti begini saudara. Kalau bicara firman Tuhan itu saudaraku terkasih, bukan sekedar bicara kau paham, mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu penting, memahami apa yang difirmankan oleh Allah itu penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana respon saudara ketika engkau memahami, mengerti apa yang difirmankan oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Maksudnya mengetahui bahwa Immanuel artinya Allah beserta kita, itu penting. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa responmu kalau kau tahu Allah menyertaimu. Ini yang penting yang harus kita tunjukkan lewat hidup kita. Dan ini yang saya mau bagi buat saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam waktu yang singkat-singkat ini saudara ya, dalam tempo yang singkat-singkatnya saya mau bagi 3 hal sebagai respon yang harusnya terlihat dari dalam hidup saudara. Kalau saudara betul-betul mengerti Tuhan menyertai saudara. Kalau saudara tahu Tuhan beserta dengan engkau, maka respon ini harusnya terlihat dari dalam hidupmu, saudara kasih. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat saudara kasih, bukti dari penyertaan Allah yang harusnya terlihat dari dalam hidup kita adalah, yang pertama mari kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara kasih. Ini yang pertama, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengar, saya bagi buat saudara firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Tuhan berkata Yesus lahir sebagai manusia, dia ambil rupa seorang hamba dan menjadi penyerta dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara paham ini, maka ayat 5 berkata, hendaklah hidupmu memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus. Maksudnya apa saudaraku terkasih? Yang pertama, dengar baik. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan menyertai hidupmu, kalau engkau sadar bahwa Allah selalu beserta dengan engkau, maka yang pertama saudara terkasih, harusnya hidupmu memiliki kehidupan yang benar seperti kehidupan Kristus. Masa saudara bisa berbuat dosa padahal kau tahu ada Yesus bersama saudara? Saya mau kasih tahu, saya mau tanya buat saudara, kalau misalnya ada orang yang saudara hormati di dekat saudara, ada orang yang kau paling hargai di dekat engkau, kira-kira kelakuanmu bagaimana saudara kasih? Baik-baik, betul ya. Kalau saudara pergi ke rumah mertua, saudara kasih ya, saya mau tanya buat saudara, kelakuanmu kira-kira bagaimana? Baik-baik. Kenapa? Di dekat mertua, saudara kasih. Ada mertua yang lihat, ada yang orang yang kita hormati memperhatikan kehidupan kita. Kita pasti lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini dengar, kalau kau tahu dan percaya bahwa Yesus menyertai kehidupanmu, harusnya saudara kasih, hidupmu menghidupi kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jadi bukan sekedar tahu Allah menyertai kita, bukan. Kalau itu mah semua orang tahu, setan pun tahu, saudara kasih. Yang Tuhan mau bukan cuma tahu bahwa Allah beserta dengan engkau, tapi kalau Allah beserta dengan engkau, apa yang kau harus lakukan? Itu yang harus kita tunjukkan lewat hidup kita. Harusnya saudaraku terkasih, mulai hari ini, ketika engkau mengerti bahwa Tuhan beserta dengan engkau, yang pertama yang harus kau hidupi dalam hidupmu adalah hiduplah benar di hadapannya. Berusahalah melakukan yang terbaik yang mampu engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Itu baru ciri orang yang sadar kalau ada Yesus, kalau dia tahu ada Yesus bersama dengan dia sepanjang kehidupannya.
Tidak ada orang yang tahu Yesus ada Yesus bersama dengan saya, tapi nyolong mulu. Tidak mungkin itu, saudara kasih. Dia tahu Yesus ada bersama dengan dia, tapi ngomongnya jorok mulu. Tidak mungkin itu, saudara kasih. Kalau dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia, dia pasti lakukan yang terbaik. Apapun itu, saudara kasih. Dia akan berusaha menampilkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupannya. Hari ini saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, jangan hanya sekedar semboyan atau pujian yang kita nyanyikan dengan sukacita dan bersemangat dalam kehidupan kita. Tapi tunjukkan kalau kau betul-betul mengerti bahwa Allah beserta dengan engkau. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih, mari sekarang lihat saudaraku terkasih, Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Roma pasalnya yang ke-8, saudaraku terkasih, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini yang kedua. Yang kedua, saudaraku terkasih, Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, apa katanya? Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yang pertama tadi, kalau kau sadar Allah beserta dengan engkau, harusnya hidupmu benar. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kalau Allah beserta dengan engkau, tidak mungkin ada lawanmu, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkanmu. Berarti artinya kalau kau sadar Allah bersama dengan engkau. Yang kedua, dengar baik, harusnya kau menang atas keadaan yang kau alami hari ini. Orang yang mengerti bahwa Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa ada bersama dengan kita, harusnya mereka mengerti bahwa merekalah pemenangnya, saudara terkasih. Firman Tuhan kita jelas mengetahui Allah penguasa segala sesuatu, segala yang ada di bumi ini adalah miliknya, bahkan dia yang menciptakan, tidak ada yang mungkin melawannya. Dan firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh apa yang ada di sekitarmu. Artinya apa, saudara terkasih? Tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan Allah kita yang dahsyat. Dan kalau kau tahu itu Allah yang dahsyat itu ada bersama dengan engkau, harusnya, saudara terkasih, kau menjadi pribadi yang tidak takut, tidak goyah, tetap percaya, saudara kasih. Kenapa? Karena kau adalah orang yang menang dan bahkan lebih dari pemenang atas keadaan yang kau alami hari-hari ini. Hari-hari ini semua kita memang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup ini, betul ya? Saya nggak tahu apa kesulitan saudara, tapi percayalah kesulitan kita sama, saudara kasih. Jangan saudara bilang dalam hati, enggak lah Pak Pendeta itu kayaknya tidak mengalami masalah dia itu, saudara kasih. Siapa bilang, saudara kasih? Saya ini pendeta Pentakosta, pendeta GBI yang hidupnya dari iman. Saya bukan pendeta Protestan yang mungkin saudaraku terkasih sistem keuangan mereka sudah rapi dan bagus sekali, saudara ya. Sehingga saudaraku terkasih pendeta-pendeta mereka bisa digaji dengan baik. Saudaraku terkasih, kalau saya ini pendeta GBI yang hidup oleh iman. Maksudnya hidup oleh iman apa Pak Pendeta? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada ya matilah kau, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, selama ini saya hidup dari pelayanan, Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir dalam hati, saya susah sekali, gaji saya dipotong 40%, 30%. Saya lebih parah Pak Pendeta, 75% dipotong. Itu pun harus kerja setiap hari. Saudaraku terkasih, bukan kalian saja dipotong, saya juga dipotong. Tapi saya Tuhan yang langsung potong, saudara kasih, betul ya? Kalau kalian mungkin manajemen perusahaan kalian yang potong, saudara kasih. Kalau saya tidak ada manajemen yang lain yang potong, tapi langsung potongnya dari surga, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya ini hidup dari pelayanan. Saya memang punya sekolah, betul. Tapi pandemi ini mahasiswa pada nggak bayar, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi repot juga tetap, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, jadi saya selama ini hidup dari pelayanan, saudara. Saya hidup dari apa yang saya kerjakan dalam bidangnya saya untuk melayani Tuhan. Saya hidup, saudara kasih, dari apa yang saya lakukan dalam pelayanan, saudaraku terkasih. Biasanya saudaraku terkasih, memang ya saya kalau pelayanan begini dikasih persembahan kasih, nah kami hidup dari situ, saudara. Tapi saudara tahu waktu pandemi kemarin, mulai bulan 3, betul? Bulan 3 gereja tidak boleh lagi ada yang buka. Waktu itu bulan 2 masih ada satu-satu, tapi bulan 3 sudah tidak sama sekali, saudara kasih. Saudaraku terkasih, waktu tutup gereja bulan 3,
masuk bulan 4, masuk bulan 5, sampai bulan 6, saudara kasih, 3, 4, 5, 5 bulan, 3 bulan, saudara kasih ya, 3, 4, 5, saudara kasih, saya masih bertahan, saudara kasih. Kenapa? Karena ya ada simpanan lah, jangan pula kita nggak ada simpanan, saudara kasih, jadi kita irit simpanan segala macam, saudara kasih, sampai 3 bulan itu, waktu 3 bulan pertama kali, saudara kasih, 3 bulan pertama, saya hitung jadwal saya, saudara. Saudara tahu saya kan punya agenda ya. Biasanya kalau orang undang saya, saudara kasih, tunggu sebentar ya, saya lihat agenda dulu, saudara kasih. Karena sudah ada agenda saya tahunan, saudara. Dan biasanya saudaraku terkasih bulan 7, misalnya bulan 7 tahun lalu, agenda saya untuk tahun ini sudah nggak ada lagi yang kosong, saudara kasih, betul ya. Pokoknya sudah rapi disusun semua. Kalau saya mau hitung berkat saya, sudah bisa saya hitung, saudara kasih ya. Dan jujur nih, saudara kasih ya, ini masuk record ya, saudara kasih. Saudara, tapi tidak apa-apa, jujur saudara kasih, saya tahun ini tadinya, tahun ini saudara kasih, saya sudah atur sedemikian rupa dan saya percaya tahun ini saya menuai berkat yang berlimpah-limpah karena saya lihat agenda saya, saudara kasih. Tapi saudara tahu waktu bulan 5 itu, saudara kasih, udah berhenti 3 bulan nih ceritanya. Saya hitung jadwal saya, saudara kasih, yang tercancel, saudara kasih, yang tidak ada ibadah ya, tercancel. Saya hitung, saudara tahu berapa banyak? 120, saudara kasih. Saudara bisa bayangin 120, saudara kasih, hilang begitu saja. Tapi tidak apa-apa, saya pikir nanti bulan 6 pasti sudah buka gereja. Bulan 6 belum buka, saudara kasih, betul ya? Bulan 7 belum juga, 8 belum, 9 belum, 10 belum, sampai sekarang. Kalau saya ada pelayanan hari ini bukan karena jadwal saya ya Bu ya. Ini saya ditelepon, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, beberapa jadwal saya itu bukan jadwal saya, karena tiba-tiba mereka sudah mulai ibadah. Yuk cari pendeta, siapa tahu ada yang bisa. Telepon saya, pasti bisa, saudara kasih, betul ya. Karena yang lain sudah cancel semua, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari bulan 6, 7, 8, 9 sampai bulan 12, saya nggak mau lihat agenda lagi, saudara kasih ya. Jadi kalau ada yang telepon saya, Pak Pendeta bisa khotbah? Bisa, saya bilang, saudara kasih, karena yang lain sudah cancel semua, saudaraku terkasih. Saudara jangan pikir saya juga tidak mengalami masalah, sama masalah kita. Tapi coba saya mau tanya buat saudara. Saudara udah lama kenal saya kan? Betul ya? Nah sekarang saya tanya buat saudara. Kalau saudara lihat badan saya, kira-kira saya kekurangan enggak, saudaraku terkasih? Yang ada malah saudara tahu, saya waktu timbang berat badan saya tambah, saudara kasih. Kenapa? Bagaimana nggak nambah? Istri di rumah tiba-tiba super kreatif. Pembantu tadinya bisa cuma masak 1, 2, 3 macam, karena lockdown, saudara kasih ya, wah itu tiba-tiba jadi luar biasa. Nggak ada ceritanya dulu di rumah saya snack time, nggak ada dulu cerita itu, saudara kasih. Tapi selama ini pandemi, saudara kasih, saudara tahu bisa 3, 4 kali snack time di rumah. Tiba-tiba goreng pisang datang, saudara kasih, betul ya? Jam-jam siangan tiba-tiba datang kola, saudara. Dan begitu tiap hari, gimana badan tambah nggak besar, saudara kasih. Kadang saya pakai masker di rumah bukan karena saya takut corona, bukan, supaya ini mulut jangan nyemil terus, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena kalau tidak ditahan itu bisa jalan terus, saudaraku. Dan bukan saja itu, saudaraku terkasih, dengar baik. Di dalam masa-masa yang berat ini, saya melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ada banyak orang yang telepon saya, Pak Pendeta bisa minta alamat rumahnya. Saya bilang mau ngapain? Sekarang nggak boleh kunjung-kunjungan loh, social distancing, betul ya? Dia bilang bukan, kami bukan mau datang Pak Pendeta. Loh terus ngapain nanya alamat rumah saya? Enggak, kita mau kirim sesuatu Pak Pendeta. Waktu saya kasih alamat, datang beras, saudara kasih, betul ya. Kirim alamat Indomie, saudara kasih. Dulu waktu pandemi itu Indomie di rumah saya kayaknya ada 8 dus, saudara kasih, betul ya. Akhirnya saya bilang kasih orang, daripada anak saya perutnya sakit gara-gara itu, saudara kasih. Anak saya mana doyan yang nggak kira-kira lagi makan Indomie, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan saya melihat hampir saya tidak kekurangan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya, harusnya dia menang atas keadaan. Jangan dikit-dikit kau kecewa sama Tuhan. Gaji dipotong 40%, kau marah sama Tuhan, tidak mau doa lagi, tidak mau gereja. Kau pikir kau yang paling susah, saudaraku terkasih. Ada banyak orang di luar sana, bukan saja gajinya dipotong, nyawanya dipotong, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, banyak yang jauh lebih menderita dari kita. Hari ini kalau kau ada sebagaimana kau ada hari ini,
bisa masih kuat, bisa masih punya sesuatu, bisa masih menikmati sesuatu dengan nyaman dan tenang. Saudara dengar, itu karena Allah beserta dengan engkau. Jangan pernah bersungut-sungut, saudaraku terkasih. Allah tidak pernah meninggalkan engkau, dan itu buktinya. Itu bukti dari apa yang dikatakannya, bahwa Dia akan selalu ada bagi saudara. Amin. Saudaraku terkasih, yang pertama tadi dengar, kalau kau tahu Allah beserta engkau, hiduplah benar. Sekalipun saat-saat ini berat bagi banyak orang untuk hidup benar. Tapi kalau kau adalah anak Tuhan yang sesungguhnya, kau harus membuktikannya. Kau tahu Allah beserta engkau, kau akan tetap hidup benar. Mungkin susah, tapi enggak usah khawatir. Tuhan bisa kirim burung gagak bagi Elia. Kau percayalah, saat-saat seperti begini juga bisa. Saya pelayanan enggak banyak, saudaraku terkasih. Tapi banyak orang, saudara terkasih, yang juga kirim berkat. Pernah satu kali ya, saya lagi mau khotbah, saudaraku terkasih, baru mau khotbah, tiba-tiba saya lihat, ada WA masuk. Pas saya buka, ada bukti transfer dikirim, saudara kasih ya. Saya pikir dalam hati gereja itu yang kirim, saudara kasih toh. Dalam hati saya belum khotbah udah dikirim, udah mau hampir mau pulang saya, saudara kasih, betul ya. Kan udah dikasih berkatnya, saudara kasih ya. Tinggal pulang aja, saudaraku terkasih toh. Saudaraku terkasih, lalu saya balas WA-nya, saya bilang terima kasih ya. Ini dari siapa? Saya bilang begitu. Lalu dia sebut namanya, saudara. Ternyata nama itu bukan dari gereja itu. Lalu saya bilang, loh ini dari siapa ya, kok bukan dari gereja yang sekarang ini ya? Bukan, saya dari luar Pak Pendeta. Loh terus tahu nomor saya dari mana? Tahu nomor rekening saya juga, sudah kasih, betul ya? Nomor handphone saya saja saya heran dia bisa tahu, apalagi nomor rekening, sudah kasih, betul ya? Itu kan sangat disimpan baik-baik, karena sekarang banyak hacker, sudah kasih, betul toh? Walaupun tidak ada isinya, tetap kita harus takut, sudah kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya bilang dari mana tahu nomor rekening saya? Oh saya minta dari pengurus gereja saya Pak Pendeta. Oh gitu. Loh terus kenapa kirim uang ke saya? Saya bilang begitu. Dia bilang, Pak Pendeta, saya itu bernasar, mau menolong pelayanan-pelayanan, memberkati pelayanan-pelayanan anak-anak Tuhan. Saya ingat Pak Pendeta, jadi saya kirim sebagian sama Bapak. Hampir saya mau bilang, kenapa sebagian? Saudara kasih, betul ya? Cuma nanti dia marah. Saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikirim aja udah puji Tuhan, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara nggak perlu khawatir. Kalau Allah beserta dengan engkau, kau harus percaya, kau akan dijadikannya pemenang atas keadaan yang kau alami hari-hari ini. Apapun itu, kau akan menjadi pemenangnya kalau kau percaya Dia bersama dengan engkau. Sebab firman Tuhan tadi jelas berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih, tolong tutup telinga saudara ya. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Tetap, kalau terakhir harus tetap kencang, saudara kasih, betul ya? Supaya yang buta melihat, amin. Baik, saudaraku terkasih, yang terakhir Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, dengar firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasihnya, Dia kasih anaknya menjadi manusia untuk kita. Saudaraku terkasih, saudara bisa bayangkan kalau misalnya sampai ada orang yang memberikan anaknya sebagai tukaran kepada sesuatu, saudara kasih, saya percaya bagi orang ini sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, betul? Kalau sampai Tuhan kasih anaknya sebagai tukarannya kita, saudara kasih, artinya apa? Dia menganggap kita begitu spesial. Jadi kalau kau sadar Tuhan beserta dengan engkau, ini adalah bukti bahwa begitu spesialnya engkau di matanya. Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau sampai kapanpun. Sama kalau saudara kayak punya perhiasan. Coba kalau saudara punya barang berharga, perhiasan, misalnya emas lah 1 kilo, saudara kasih ya. Kau ada kalung emas beratnya 1 kilo, saudara kasih. Nah sekarang saya mau tanya buat saudara, kalau kau punya emas begitu berat, saudara kasih kalung begitu besar, kau simpannya di mana biasanya? Ya nggak mau kasih tahu lah Pak Pendeta, nanti tahu lagi nyolong lagi, saudara kasih. Bukan, maksud saya bukan itu, saudara kasih. Maksud saya simpannya di tempat yang aman, yang tidak terjangkau oleh orang lain, atau di tempat sembarangan yang aman, betul? Atau ada dia oh saya lain Pak Pendeta, kalau saya simpan begitu di pagar aja digantung, saudara, nggak ada orang begitu, saudara, betul? Saudaraku terkasih, pasti simpan di tempat yang safe karena itu berharga bagi kita. Saudara dengar,
Kalau kau tahu Tuhan menyertai engkau, itu karena Tuhan menganggap engkau berharga dan Tuhan mau hidupmu safe kemanapun engkau pergi. Amin. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan mau hidupmu aman, Tuhan mau hidupmu sejahtera, Tuhan mau hidupmu damai. Makanya Dia beserta dengan saudara. Makanya kalau kau percaya Tuhan beserta dengan engkau, harusnya kau tidak takut, nggak usah khawatir. Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau memiliki pertolongan dan kau sudah tidak tahu harus berharap pada siapa, saudara kasih. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya ini baru punya anak, saudara. Jadi puji Tuhan, saudara kasih kesaksian sedikit ya. Ini Pak Pendeta udah tua punya anak lagi, saudara kasih, betul ya? Enggak, saya masih muda, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya baru punya anak tanggal 10 bulan 9 kemarin anak saya lahir, saudara kasih. Dan lahir memang tidak dalam keadaan normal, jadi lahirnya saudaraku terkasih prematur. Lahir 6 bulan 3 minggu, saudara kasih. Jadi ceritanya begini saudara ya, ceritanya begini. Ceritanya bulan 2 yang lalu saudara terkasih, didapati bahwa istri saya sudah mengandung, saudaraku terkasih. Jadi saya pastikan anak saya ini bukan korban lockdown, bukan saudara terkasih ya. Saudaraku, memang kita program memang pengen punya anak, saudaraku terkasih, karena saya punya anak pertama sekali itu tahun 2009. Lalu anak kedua tahun 2014, namun meninggal, saudaraku terkasih, 8 bulan dalam kandungan karena istri saya preeklemsia. Jadi saudaraku terkasih, 8 bulan dalam kandungan dia harus meninggal, saudaraku terkasih. Lalu waktu dia meninggal, saudara terkasih, istri saya, kita tanya dokter. Lalu dokter bilang sama kita bahwa istri saya sebaiknya jangan punya anak lagi. Kenapa? Karena kemungkinan itu akan terjadi. Sebab istri saya itu, saudaraku terkasih, tensinya tinggi. Jadi waktu dulu saudara terkasih, waktu hamil itu 220/120 gitu, saudara terkasih ya, tensinya. Sampai akhirnya 8 bulan dalam kandungan anak saya itu meninggal. Lalu dokter bilang kalau bisa, tapi kalau kalian paksa pengen punya anak, tolong diperhatikan gizinya. Jadi dia harus ke dokter gizi, harus cek kesehatan, berat badan dijaga, saudara terkasih, supaya bisa aman lah, paling tidak membantu lah, saudara terkasih. Tapi saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya memang waktu itu istri saya fitness, jaga kesehatan, lihat gizinya, saudara ya. Dan akhirnya puji Tuhan, saudara terkasih, kami dikaruniakan anak lagi bulan 2, saudara. Tapi saudaraku terkasih, sama seperti prediksi dokter yang sebelumnya tahun 2014, saudaraku terkasih, rupanya istri saya mengalami hal yang sama, saudaraku. Jadi istri saya tetap tensinya tinggi, setiap hari hampir paling rendah pokoknya 160, saudara terkasih ya. Kadang 180, 200 gitu ya. Pokoknya begitu-begitulah saudara. Saudaraku terkasih, baru 2 bulan dalam kandungan istri saya sudah sering pendarahan, saudara. Saudara, pada saat itu kami terus berdoa, berharap sama Tuhan karena sudah tidak ada harapan lagi. Sama seperti anak yang kedua yang meninggal, setiap saya tanya dokter, waktu periksa dokter bilang anaknya sehat, itu saja yang buat saya kuat sebetulnya. Kalau misalnya dokter bilang anaknya ternyata lemah segala macam, mungkin sudah diambil keputusan diselesaikan hari itu, saudara. Tapi karena dokter setiap saya tanya anaknya sehat, jadi terus bertahan. Itu 2 bulan saudara terkasih sudah seperti begitu, pendarahan terus, saudara terkasih. Masuk 4 bulan, saudaraku terkasih, dokter sudah dapat prediksi bahwa support makanan ke anak itu berkurang, tidak normal. Kenapa? Karena darah tinggi tadi. Jadi plasenta istri saya rusak, saudaraku terkasih. Tahu plasenta? Tali pusar yang menghubungkan antara ibu dan anak, tempat saluran makanannya, saudara terkasih, itu rusak karena darah tinggi tadi, saudara kasih. Tapi tetap waktu saya tanya dokter bagaimana ada anak saya, sehat, anak bapak baik, saudara kasih ya. Jadi kita tetap bertahan, saudaraku terkasih. Masuk bulan yang ke-6, saudara kasih, waktu itu saya ingat bulan yang ke-6 dicek, itu air ketuban sudah hampir habis, saudara kasih. Lalu saya tanya kenapa bisa hampir habis, apakah bocor atau apa? Dokter bilang enggak, bukan bocor. Lalu dicek, saudara kasih, ternyata saya juga baru tahu kalau ibu-ibu hamil itu usia 5 bulan ke atas, air ketuban itu datangnya asalnya berasal dari pipisnya anak, saudara. Jadi saudaraku terkasih, karena suplai makanan kurang, pipisnya kurang, ketubannya habis terus. Akhirnya istri saya opname, saudara kasih. Kami udah ke 5 rumah sakit ditolak, saudara kasih ya, sampai terakhir kali rumah sakit Ermina bilang sama kami, Bapak cari rumah sakit yang grade A lah, jangan lagi rumah sakit kayak kami yang grade B. Akhirnya saya tanya, kasih saya nama rumah sakitnya biar saya pergi ke sana. Dia bilang harapan kita saja. Saya bawa anak saya ke sana, saudara kasih. Sampai di sana langsung dokter lihat, saudara kasih, memang dokter juga kaget, saudara ya. Lihat keadaannya. Lalu istri saya diopname, kasih penguat paru-paru segala macam, dikasih langsung hari itu, saudara. Masih 6 bulan. Istri saya opname 2 minggu di sana, saudara kasih. Sampai akhirnya waktu itu 2 minggu, 6 bulan, 3 minggu dokter panggil saya. Dokter bilang, Pak,
Pak Pendeta, dia bilang. Iya Pak Dokter, gimana? Saya mau kasih usul sama Bapak katanya. Oh ya, usul apa itu Pak Dokter? Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya cuman kasih usul, kalau setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa katanya. Oh ya boleh, silakan usulnya. Gimana kalau kita gunakan metode yang lain untuk merawat anak Bapak? Maksudnya bagaimana Dok? Maksudnya kan dulu waktu anak kedua dipertahankan di dalam perut tapi meninggal. Nah sekarang kita kasih usul yang lain. Apa itu Dok? Anaknya kita besarkan di luar saja. Saya bilang kan masih 6 bulan Dok. Ya namanya juga kan kita berusaha, dia bilang begitu. Karena kalau kita biarkan kayak dulu mungkin akan sama kejadiannya dengan kayak dulu. Akan tiba-tiba meninggal, tiba-tiba sudah tidak ada. Nah ini kita berusaha. Lalu saya tanya, kalau anak saya dikeluarin terus bagaimana Dok? Kami akan usahakan sekuat tenaga kami. Tapi ada satu yang saya harus kasih tahu Bapak di awal. Dia bilang, apa itu Pak? Saya bilang begitu, Pak Dokter, kami tidak janji kehidupan, katanya sedekat ya. Dalam hati saya dia mau kasih usul, mau berusaha, tapi nggak janji kehidupan, sedekat itu. Dalam hati saya, wah tambah gawat, sedekat itu. Lalu saya bilang, ya ini kami usul Pak. Dia bilang, kalau Bapak mau, oke, kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Oke kalau gitu saya ngomong dulu sama istri. Saya balik ke istri, ngomong sama istri, bilang ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya saya balik lagi, dokter bilang ya udah. Saya bilang sama dokter, oke Dok nggak apa-apa deh. Saya bilang silahkan. Akhirnya saudaraku terkasih, istri saya langsung dibawa ke ruang operasi, sesar, dikeluarin anaknya, saudara kasih. Saudara, anak saya lahir 900 gram, saudara ya. 900 gram langsung masuk NICU, saudara. Saudara, waktu masuk NICU pergumulan tambah. Tadinya pergumulan saya cuma sehat anak istri, kali ini tambah biaya. Saudara kasih, betul ya? Karena NICU itu satu hari di harapan kita 5 sampai 15 juta, saudaraku terkasih. Satu hari, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, waktu itu saya tanya sama dokter, Dok kalau anak saya masuk NICU, berapa lama dia di NICU? Dokter bilang, ya tinggal hitung saja. Sekarang kan 7 bulan, berarti 2 bulan lagi, kata sekali ya. Saudara bisa bayangkan 2 bulan kali 10 juta dan 600 juta, saudara, betul toh? Saudaraku terkasih, tapi saya bilang ya sudah, yang mana yang terbaik lah. Akhirnya saudara terkasih di sesar, lahir 900 gram, 2 hari di NICU. Saya ditelepon sama dokter karena nggak bisa lihat, nggak bisa kunjungin, kalaupun ngantar ASI hanya ketemu dengan suster, saudara. Ditelepon bahwa anak Bapak turun berat badannya jadi 700. Wah, saya bilang dalam hati, apalagi ini Tuhan, masa saya harus kehilangan anak saya 2 kali, saudara. Saudaraku terkasih, kami berdoa terus, kami berharap, kami percaya Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib. Tugas kami hanya berharap pada Tuhan, tidak tahu mau berharap sama siapa lagi. Itu harapan kita sudah grade A, saudara kasih, rumah sakitnya, betul? Saudaraku terkasih, kalau di situ saja gagal, terus mau kemana lagi, saudara ya? Sudah nggak ada rumah sakit yang grade yang A+, nggak ada, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kami hanya berdoa. Anak kami di NICU, saudara kasih, kami nggak bisa lihat sampai tiba kurang lebih sekitar 1,5 bulan atau 45 hari, saudara. Itu dokter telepon saya, Pak boleh datang ke rumah sakit? Mau ngapain Pak? Besok datang ke rumah sakit untuk belajar merawat anak NICU. Oh maksudnya gimana? Anak Bapak sudah bisa dibawa pulang. Oh ya, beratnya berapa sekarang? 1,4, saudara kasih, betul ya. Jadi 1,4 bisa dibawa pulang, itu enggak jauh lebih berat daripada gula sekilo, saudara kasih. Saudara bisa bayangin kecilnya anak saya waktu itu, saudara kasih, kecil sekali, saudara. Saudaraku terkasih, dia bilang, oh ya udah kalau gitu, saya pergi sana, saudara kasih, hari Minggu. Saya ingat tuh hari Minggu, saya ada pelayanan, saya antar istri, saudara kasih, selesai antar istri, saya pergi pelayanan, pulang dari sana saya jemput, lalu kami bawa anak kami pulang. Hari ini saudaraku terkasih, anak saya beratnya sudah 3,5 kilo lebih, saudara kasih ya. Ada di rumah dengan sehat, sukacita, senang melihatnya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, kalau engkau percaya Tuhan beserta dengan engkau, kau harus yakin, saudara kasih, kau berharga di matanya. Dia tidak akan biarkan engkau mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu, karena dia mengasihi engkau. Hari ini jangan hanya tahu Immanuel itu apa, tapi tunjukkan lewat hidupmu. Kalau kau paham Allah ada bersama dengan engkau, kau harus punya hidup yang benar. Yang kedua, kau harus berani menang atas kenyataan. Yang ketiga, kau harus berani percaya bahwa engkau berharga dan Tuhan pasti jaga hidupmu selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita mau katakan satu pujian kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bisa tahu? Kami mau melangkah terus kalau kami beserta dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Katakan Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Sekali lagi dengan segenap hati, bila engkau Sertaku, ku tak mau berjalan. haleluya. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku ya Tuhan. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi kita semua. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin menyusahkan banyak kehidupan kita. Tapi hari ini dengar firman Tuhan berkata, Dia Allah Immanuel. Karena Dia selalu beserta dengan engkau, maka hiduplah tetap benar sekalipun keadaannya susah, saudaraku terkasih. Sebab kebenaran itu akan mendatangkan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kau hanya bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa jika engkau melihatnya dari mata kebenaran, saudaraku terkasih. Kalau kau menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan engkau, percayalah dan kau harus tetap kuat untuk menang atas keadaan ini. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Firman-Nya berkata kalau Dia bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Jika engkau percaya Dia beserta dengan engkau, percayalah saudaraku terkasih, kau adalah biji matanya Allah yang sangat berharga di matanya. Untuk itu bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kau lemah, katakan Tuhan kuatkan aku. Kalau hari ini kau ragu, katakan Tuhan teguhkan iman dan kepercayaanku kepadamu, supaya aku tetap melangkah. Karena aku yakin ketika aku melangkah bersama dengan engkau, engkau akan menuntun aku kepada kemenangan demi kemenangan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan aku, dan akulah umat-umat yang lebih dari pemenang. Hari ini apapun pergumulan persoalanmu, bawa dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Percayalah Tuhan pasti meneguhkan dan menguatkan engkau. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anakmu, jemaat-jemaatmu di tempat ini. Seberat apapun pergumulan mereka hari-hari ini, hamba berdoa Tuhan jamah hati dan kuatkan hidup mereka. Teguhkan hidup mereka untuk terus percaya pada Tuhan, supaya mereka melihat pertolongan-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang nyata selalu ada bagi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Apa yang dibuat tangan mereka kau buat berhasil dan menjadi anugerah yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara semua, tiba saatnya kita masuki acara Candlelight. Saya undang Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak untuk maju ke depan, mewakili Bapak Gembala kita. Ibu Lili, sebagai Ibu Gembala, saya persilahkan. Didampingi para majelis yang lain, juga pendeta pembantu Bapak Suito, silakan majelis yang lain. Naik aja. Sementara lagu dinaikkan, saya persilakan Bapak Samuel untuk menyalakan lilin pertama. Silakan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long way the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks the here is God. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night, Jemaat saya undang bangkit berdiri. oh night divine. Kita akan merenungkan makna kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya yang mendatangkan sukacita dan duka cita. Suka karena ada janji keselamatan, dan duka karena ada harga yang harus dibayar. Kelahirannya juga mengingatkan kita akan perjalanan hidup dan pengorbanannya. Tapi percayalah, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, khususnya saat pandemi seperti ini, ada banyak kejadian dan masalah dalam kehidupan keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Tapi mari kita ingat janji firman-Nya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam setiap tantangan persoalan, ingat, Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-sekali tidak. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Ingat, karena kita berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan.
Tangannya yang perkasa akan selalu menuntun kita, karena Dialah Immanuel. Kita sama-sama angkat pujian Malam Kudus. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang maha kudus. Jangan dalam anak di dalam malam. Hai, lihatlah Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tentara Romawi megah. Puji Allah sebab hikmat-Nya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. sebentar untuk doa renungan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel. Bapa kami yang begitu mengasihi hidup kami. Kami tahu bahwa terang akan tetap mengalahkan kegelapan, baik dalam dunia nyata maupun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kelahiran-Mu sudah menjadi terang bagi kami yang membawa kami kepada kemenangan yang luar biasa. Sebab terang-Mu itu adalah terang yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terang yang memiliki kekuatan yang besar, terang yang mengubah hidup kami, terang yang memberkati kami, terang yang menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan luar biasa. Kami percaya terang-Mu akan terus menyertai kehidupan kami ketika kami berpaut akan Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau terang-Mu berkuasa dan betul-betul menguasai hidup kami, supaya hidup kami tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, dalam terang-Mu, dalam kuasa-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat Bapak Gembala kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah memilih dia menjadi gembala atas kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang luar biasa juga mengaruniakan kekuatan dalam kehidupan. Untuk itu kami berdoa, penyakit apapun yang ada dalam diri Bapak Gembala kami ya Tuhan, biar kesembuhan dari Allah mengalir dengan luar biasa. Kesehatan dari Tuhan diberikan atas Bapak Gembala kami.
Kami percaya di tahun yang baru kami akan bersama-sama melayani di tempat ini. Karena kekuatan terang Allah mengalir dalam kehidupan Bapak Gembala kami ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kehidupannya. Kesehatan dari Allah mengalir dalam hidupnya Bapak. Semua organ tubuh yang sakit disembuhkan. Semua organ tubuh yang tidak bergerak sempurna disembuhkan dengan luar biasa. Karena kuasa Allah yang luar biasa melebihi segala kekuatan apapun. Untuk itu Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini juga menerima terang itu ya Bapak. Terima kasih. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat sorak-sorai. Kami akan melihat sukacita yang besar Tuhan berikan bagi kami. Kami masuk tahun yang baru nanti dengan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu bertambah, dan Kau jadikan kami berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Lilin boleh dimatikan. Para majelis, Bapak Samuel boleh kembali ke tempat. Enggak maksudnya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dengan penuh sukacita, amin saudara-saudara. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Boleh belikan salam sehati tanpa kontak fisik. Teman-temanku, Salam sehati. berbahagialah engkau di hari ini, karena dapat berkumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terima laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Berbahagialah engkau di hari ini, karena dapat berkumpul Walau kita tak jumpa. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Berbahagialah engkau di hari ini, karena dapat berkumpul kembali. Karena dapat berkumpul kembali. Karena dapat berkumpul kembali. Haleluya untuk doa. Haleluya. Serta penutup saya serahkan kepada Pak Winto. Bapa yang baik, kami percaya apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami kerjakan di dalam merayakan Natal pada saat ini, Engkau selalu menyertai setiap kita semua pada sore hingga
malam hari ini Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan berdoa untuk tim daripada pemuji dan penyembah yang telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan lewat pujian dan penyembahan yang telah kami lakukan. Bahkan Engkau memberkati seluruh tim pemuji dan penyembah. Kami juga berdoa untuk tim musik, memainkan musik dengan luar biasanya. Engkau Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga tim musik akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemandu daripada multimedia yang telah ambil bagian di dalam pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk dokumentasi yang pada saat ini Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir merayakan perayaan Natal pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah melimpah atas mereka semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Samuel Simanjuntak yang telah memberikan kekuatan bagi kita semua untuk kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi biji mata Tuhan dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan karena Tuhan menyertai kita semua. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita semua, sehingga kita semua boleh selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami yang pada saat ini tidak ada di tempat. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah singkat, tidak kurang panjang untuk melawat menjamah dengan kuat kuasanya, sehingga Bapak Gembala kami dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan bagi seluruh keluarganya Tuhan kekuatan, bahkan ketabahan di dalam menghadapi segala macam ujian ini Tuhan. Kami percaya kuasa Allah menyertai seluruh keluarganya daripada Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Pujianto. Dan sekarang dikasih Tuhan, marilah angkat tangan kita untuk menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, tuntunan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Let's sing it out. Para malaikat bernyanyi, Sang Yang memancarkan cahaya. Let's sing it out. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Semua angkat tangan lu, kita mau lambaikan buat Tuhan. Namanya disebut orang Raja Damai, Pengasih ajaib, Bapa kekal Allah yang perkasa. Come on, come on. Marilah sambut Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepada
menjadi manusia. Seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Sekali lagi semuanya, let's sing it out. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa